Jadi gue sekarang pengen mainan mesin nih. Gue dari kemarin karena gue nggak bikin video tuh, jadi gue ada waktu buat nyari-nyari part-partnya sampai ke Bali, ke Surabaya, sampai ke Magelang, jauh-jauh lah ya. Karena memang barangnya tuh sebenarnya gue ekspektasi gue sih, gue sebenarnya pengennya sampai ke 300 HP nih guys. Yo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Geso Baja. Nah, setelah hampir 1 bulan kali ya, gue nggak ngupload ke YouTube karena memang gue juga nggak sempet untuk riding guys, naik motor karena perkara COVID ini ya nggak beres-beres, dan Cirebon juga zona merah, PPKM-nya juga ketat. Gue juga di rumah ada anak kecil, ada keluarga, ada orang tua juga, jadi ya gue nggak berani ambil resiko lah ya. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngelanjutin projectnya Innova 2KD guys. Jadi gue sekarang pengen mainan mesin nih. Gue dari kemarin karena gue nggak bikin video tuh, jadi gue ada waktu buat nyari-nyari part-partnya sampai ke Bali, ke Surabaya, sampai ke Magelang, jauh-jauh lah ya. Karena memang barangnya tuh rata-rata mereka orang yang punya, yang harganya oke juga, yang harganya murah juga. Nanti gue bakal sebutin gue bakal beli di mana. Yang pasti gue sekarang pengen nyebutin apa sih barang-barangnya yang bisa nge-support mesin gue supaya bisa lebih kencang sedikit ya. Sebenarnya gue ekspektasi gue sih, gue sebenarnya pengennya sampai ke 300 HP nih guys. Karena secara standar itu Innova hanya di 100 kecil lah ya, nggak nyampe 150 lah horsepowernya. Memang sudah turbo, kondisinya memang sudah turbo, cuman horsepowernya masih kecil di bawah 150, dan torsinya juga nggak gede-gede banget. Oke lah, gue nggak mau panjang lebar ngomongnya, mungkin lo juga ntar boring ya guys. Jadi sorry banget buat kemarin-kemarin karena gue nggak pernah ngupload video. Jadi sekarang gue bikin nih guys videonya. Berhubung karena barang-barangnya sudah datang juga, jadi gue langsung sebutin aja ya. Oke, yang pertama ini dia. Nah, ini adalah filter KNN guys. Gue bukan yang replacement, melainkan gue pakai open filter karena KNN sendiri itu untuk masalah filter ada 2 jenis tuh. Ada yang lu replacement, jadi tinggal boxnya dibuka, ganti dalamannya aja. Ada yang di open. Nah, ini dia guys. Ini masih segel ya, ini gue buka aja deh biar kalian lebih jelas ngeliat ya. Nah, ini adalah filter open filter KNN. Kenapa sih gue milih di open filternya? Pertama, untuk looknya lebih bagus guys. Jadi pas lagi engine bay gue dibuka kap mesinnya gitu kan, wih keren. Terus yang kedua, gue senang berisiknya. Ini plus minus ya sebenarnya. Kalau kalian pengen gak berisik, boleh pakai yang replacement aja. Cuman kalau bagi kalian yang kayak gue nih senang berisik supaya suara hisapannya mesinnya kedengarannya sangat jelas, ya di open guys. Untuk masalah power, kalian mungkin boleh langsung konsul ke tuner kalian masing-masing ya, plus minus lah. Ada yang bilang di replacement sudah cukup, di open juga boleh gitu guys. Oke, ini gua singkirin aja biar cepet, mau nggak mau lama-lama bikin videonya. Oke, lanjut. Terus ini gua udah beli boost meter guys. Apa sih boost meter? Boost meter adalah alat membantu kita untuk ngebaca seberapa seberapa besarnya boost yang nanti keluar pada saat digas nih guys. Nah, ini bisa sorry, ini 0 sampai 35 ya. Nah, ini gue pakainya PSI karena ini ada 2 macam guys. Ada yang tulisannya PSI, ada yang bar. Bedanya apa sih? Ya beda cuman perhitungannya aja sih. Kalau PSI itu biasanya 1 bar tuh kurang lebih sekitar 14, sampai 15 PSI lah. Kita anggap 15 lah ya. Nah, jadi ini 0 sampai 35. Jadi ini kurang lebih sampai 2 bar lah. Sampai 2 bar. Gue juga gak mau sampai bar gue gede-gede banget. Karena di atas 2 bar itu kayaknya sudah sangat capek turbonya kalau dibejak terus guys. Nah, ini ada dudukannya juga. Nah, ini dudukannya bahannya apa nih? Bukan aluminium, kayaknya bahan stainless deh, atau titanium gitu kayaknya deh. Kalau nggak salah titanium. Nah, ini gua mereknya R4 Racing Goat. Ini gua beli di Semarang ya? Gue beli di Jakarta ya? Di mana? Nggak, nama tokonya Nick Motorsport. Oh iya, gue beli ini di Nick Motorsport, ada di Tokopedia. Ini Instagramnya nih. Kalau Instagramnya nggak ketemu, boleh juga cari Tokopedianya. Cari aja NIK Motorsport. Nah, terus ini gue tuh beli di Jakarta juga ya?
Surabaya. Hah? Surabaya. Oh, ini yang dari Surabaya ya, kebalik ya. Nah, ini gue beli di Mac Motor ya. Nah, ini gue beli di Mac Motor. Ini juga ada Instagramnya. Kalian boleh tanya-tanya ke ownernya aja, kasih penjualnya. Barang kalian ada yang kalian mau cari gitu kan, boleh juga. Lanjut, udah gitu gua beli, nah ini ada cutter nggak? Ada cutternya nih, udah gue siapin. Ini gue beli barang jauh guys, sampai ke Bali. Nah, ini ada 3 item guys. Sebenarnya barangnya sama guys, cuman ini teman-teman gue kemarin belinya serempak barengan, takut barangnya kehabisan. Oke, jadi ini adalah, nah ini adalah GoTrans. Nah ini nih jangan salah guys, ada suka yang orang-orang tuh keliru antara GoTrans sama Transgo. Transgo itu adalah buatan orang luar. EcoFready ini gue beli di Bali loh ya, di EcoFready langsung. Nanti gue kasih link Instagramnya di sini. Kalian boleh lihat juga, cari aja di Instagram buat kalian yang butuh. Jadi ini adalah GoTrans. Jadi ini adalah buatan lokal. Jadi EcoFready ini apa ya? Dia meneliti ulang yang apa yang kurang dari Transgo itu dia perbaiki guys. Nah, fungsinya apa sih bang? Oke, jadi ini adalah salah satu alat yang apa ya, yang ngebantu kita untuk memaksimalkan saat perpindahan transmisi. Nah, jadi misalkan kalau kalian punya mobil Matic nih guys, misalkan kalian lagi masuk D1 nih ya, kan suka ada tuh di speedometer. Begitu tiap kalian naik gigi 2, 3, 4, itu kan kadang-kadang suka lama ya, suka rada nge-lag ya. Nah, ini nih adalah alat yang ngebantu transmisi kita supaya cepat perpindahannya. Jadi pas lagi naik langsung 1, 2, 3, 4, 5, jadi nggak ada nge-lag sama sekali. Ya, jadi itu mau bikin performa mesin juga lebih yahui. Nah, karena kita sudah mengganti transmisi ini, otomatis transmisi ini bekerja lebih keras kan guys, otomatis lebih panas tuh. Nah, gua akhirnya udah beli juga alat pendinginnya, namanya ATF Cooler. Singkatannya adalah Automatic Transmission Fluid Cooler. Nah, ini gue beli di Semarang, betul kan? Oke, gue pakai mereknya Hayden. Gue beli di Automax ya, di Automax Semarang. Kayaknya gue beli Automax Semarang ada apa aja ya? Cuma ini doang ya. Gue beli alatnya, ini adalah pendingin transmisi guys. Ini ada selangnya juga dapet. Bentuknya tuh kurang lebih seperti radiator ya. Ini ada klem-klemannya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini yang bakal ngebantu transmisi kita karena udah diganti pakai Transgo, GoTrans, biar lebih dingin guys saat perpindahan transmisi. Untuk menjaga transmisi kita tetap adem gitu, nggak panas. Oke, ini langsung skip aja barangnya ya. Oke, ini gue taruh bawah dulu. Nah, ini by the way punya siapa aja nih kalau kalian mau tahu? Ini yang pertama punya Cemong ya. Ini punya si Black Mamba guys. Yang ini punya White Smoke. Siapa sih mereka bang? Nih Instagramnya. Mereka adalah salah satu teman gue yang penggila diesel juga. Sebenarnya dia anak motor juga guys dulu. Cuman ya karena kondisinya seperti ini, mungkin boring lah ya. Jadi balik semua main ke mobil lagi. Oke, lanjut. Ini ada yang spesial lagi. Itu selang tambalannya. Hah? Selang tambalannya ATF Cooler. Oh ini? Nah, ini ya? iya. Oh iya, katanya kata si Kuandre ya. Itu katanya kalau kita beli ATF Cooler, emang udah dapat selangnya guys. Cuman katanya masih kurang ya, masih kurang panjang ya. Akhirnya gue beli tambahan selang lagi nih guys, dan dia juga menyediakan. Oke. Nah, ini yang spesial buat gua, ada 2 item sih guys, bener guys. Oke, yang pertama ini adalah piping. Ini gua buka aja kali ya, atau gua tonjolin sedikit lah ya. Ini piping apa sih? Ini piping bahannya stainless ya. Kok stainless enteng ya? Kalau gua lihat ini sih kayak stainless ya, cuma kayaknya stainlessnya yang bagus punya ini. Ini adalah stainless untuk besar-besar lagi. Stainless untuk intercooler gua guys. Karena kalau di Innova itu belum dapat intercoolernya, sedangkan gue mau naik spek mesin kan gitu, jadi gue mesti butuh tambahan ekstra intercooler, dan ini plug and play. Ini gue tunjukin pipingnya dulu seperti ini kurang lebih. Nah,
Ini bahannya apa ya? Kayak bukan stainless ya, kayak enteng banget nih. Bukan. Kalau aluminium bisa lebih enteng lagi. Nah, ini dia guys, intercoolernya. Pakai merek apa ya? Waduh, gila, berat juga. Oke. Jadi ini gue pakai dari merek Flex. Bang, ukurannya berapa sih? Sebentar. Aduh, gua keluarin aja lah ya. Lumayan berat. Nah, jadi ini adalah intercooler Flex. Tuh lihat. Ini ukurannya gue pakai yang 5,5 230 x 65 mm nih guys. Jadi buat kalian yang pengen cari, sebenarnya kalian juga bisa konsul ke tuner kalian masing-masing karena Flex itu mengeluarkan beberapa ukuran ya. Nah, setelah gue sharing lah, gue tanya-tanya sama orang-orang banyak, katanya kalau di Innova cukup lah untuk pakai ukuran segini. Jadi ini ukurannya 5,5 23 x 65 mm guys. Nah, ini dia intercooler. Gue ini beli di mana ya? Gue lupa ya. Oh, di Prospek ya? Yang di Magelang itu kan? Nah, dia juga adalah salah satu distributor Flex nih guys. Ini Instagramnya. Oke, di Prospek. Dia di Magelang, Jawa Timur ya. Dia Magelang. gue nggak pernah ngapalin. Nah, kalian kalau udah beli ini nih, biasanya udah kit. Apa sih maksudnya kit? Maksudnya udah berikut sama pipingnya, klem-klemannya. Ini klem-klemannya juga udah dapet. Terus udah dapet buat sambungannya juga, selangnya tuh banyak. Nah, ini guys. Wow, ini pelan-pelan kekumpul semua ya kita mainan mesin ya. Gue sebenarnya target gue tuh pengen 300 HP sih, tapi balik lagi gue juga nggak mau yang terlalu memaksakan sampai yang kayaknya kalau di bawah harian sampai nggak enak gitu guys. Gue pengennya harian pun tetap nyaman. Jadi gue mengharapkan 300 HP itu bisa tetap enak. Oke. Yang terakhir, ini really ini barang yang sebenarnya dari kemarin gue incer guys. Aduh, karena barangnya pun nggak ada yang, maksudnya nggak banyak yang ready gitu. Apakah itu? Nah, ini dia guys. Jadi karena turbo Innova itu sangat kecil, jadi gue udah beli. Ini adalah turbo RHF 4. Nah, RHF 4 ini juga ada dua macam guys. Ada yang standar bawaan pabrik, ada juga yang namanya RHF 4 hybrid. Nah, jadi bedanya kalau hybrid itu mungkin sama si tuner terkenal ataupun siapa, dengan Thailand lah ya, itu sama dia udah ada yang dirubah-rubah sedikit guys gitu. Nah, ini busnya itu standar kurang lebih 1,2 bar. Nah, cuman katanya masih bisa dinaikin maksimal sampai ke 1,8 untuk kategori yang aman. Kalau mau dipaksain 2 bisa nggak? Bisa. Cuman ya gue nggak mau ngambil risiko guys. Tuh lihat. Ini adalah turbonya guys. Waduh, gila. Terus kalau lo udah beli turbonya, biasanya lo bakal dapet adaptornya. Adaptornya mana ya? Ini masih di segel ya. Nanti lah ya gue buka ya. Untuk nyambung ke si downpipe-nya. Setelah dapat adaptor, lo juga bakal dapat downpipe-nya. Nah, ini adalah downpipe yang masuk ke turbo ini, gitu guys. Udah gitu, lo juga bakal dapat selang-selangnya nih guys. Nah, ini selang-selangnya, ini kit ya gue belinya, jadi udah sepaket. Dapat juga ini merek Flex juga. Gue dapat baut-bautnya, dapat packingnya juga. Sama selang yang terakhir nih. Oke, udah. Ini adalah barang-barang yang bakal gua pasang entah kapan. Mungkin gua bakal pasangnya setelah PPKM reda. Mau masangnya dimanapun gua masih belum kepikiran guys. Mau tuningnya di mana, mau remapnya di mana, gua juga belum kepikiran. Karena gua masih fokus ke COVID dulu supaya reda guys. Bener-bener ya minimal balik kayak dulu lah, yang angkanya masih kecil gitu kan, kita masih bisa keluar kota kemana, nggak dipersulit untuk penutupan jalannya gitu. Jadi ya I hope we'll get better soon untuk masalah COVID ini guys ya. Oke, jadi mungkin sampai sini aja videonya. Gue udah tunjukin semua barang-barangnya.
ini mungkin ada yang belum sampai lagi ya. Gue juga lagi pesen EGT sebenarnya guys. EGT itu apa sih? EGT adalah exhaust gas temperatur. Jadi itu yang bakal ngedetect seberapa suhu panas yang ada dalam si exhaustnya itu guys. Jadi kita bisa meminimalisir kalau terlalu panas. Sama kayak fungsinya bar lah. Kalau bar terlalu besar pun dibejek, ya sama bus kok. Bar sih. Nah kalau busnya gua terlalu besar pun kayak selalu dibejek ya, itu bisa ngebuat turbonya ini rusak guys, terutama sih baling-balingnya. Jadi di dalam turbo ini nih ada baling-balingnya guys. Nah biasanya baling-baling ini suka oglek, apa ya, goyang-goyang. Makanya kalau untuk masalah turbo gue nggak pernah nyaranin beli bekas sih, kecuali memang lu tahu siapa yang pemilik sebelumnya dan lu tahu cara pemakaiannya seperti apa, ya mangga kalian beli bekas. Cuman kalau misalkan kalian nggak tahu ini turbonya dipakai siapa, kalian nggak kenal, kayaknya kalau kalian ada duit masih mending nabung lebih lama lagi supaya kalian bisa beli turbo baru nih guys. Turbo juga ada macam-macam, banyak, nggak cuma RHF, macam-macam, ada turbo RHF dan lain-lainnya segala macam lah. Gue juga masih nggak paham, cuman yang gue direkomendasikannya hanya RHF 4 ini yang standar gitu. Oke, mungkin jadi sampai sini aja videonya. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa share, comment, and subscribe terus channel YouTube gue. See you on the next video, bye bye.